kembali lagi bersama saya Angelisa Paulina Christine Siregar, NPM 2012-20086. Nah, kali ini saya akan membahas tentang regression analysis MRA metode residual. Langsung saja kita analyze. Kemudian regression linear. Kemudian etos kerja sebagai X1 kita masukkan ke dependent karena dia di rumus persamaan regresi moderating regression analysis uji residual sebagai berikut. Nah, di sini Z1 sama dengan A2 ditambah B7 ditambah B7 X1 ditambah E1 sebagai persamaan 2. Nah, maka kita akan masuk ke etos kerja sebagai X1, kemudian di independen sebagai kepuasan kerja independen. Kemudian save-nya kita checklist unstandard this continue, kemudian OK. Nah, dia akan muncul data regression variable residual statistic coefficient-nya. Maka di sini tertera res 1 sebagai regression 1. Res sebagai itulah itu. Kemudian kita masuk ke transform, kita ketik abs underscore res 1. Oke. Kemudian di numerik di vocation groupnya kita pilih all, kemudian abs kita naikkan ke atas, kemudian di res 1 kita masukkan, kita oke kan. Kemudian kita analisis lagi untuk mendapatkan hasil dari persamaan 3. Kemudian kita analyze regression linear. Kemudian etos kerja kita keluarkan, kepuasan kerja kita keluarkan, kita masukkan ABS di independen. Kemudian Z sebagai prestasi kerja. Y sebagai prestasi kerja. Kita masukkan ke independen. Jangan lupa save-nya kita unchecklist karena kita tidak pakai lagi. Continue. Kemudian OK. Maka data yang muncul adalah sebagai berikut. Nah, maka begitu juga selanjutnya untuk persamaan regresi moderating analysis uji residual. Persamaan 2 dan 3 untuk menjawab apakah variabel moderating merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel bebas atau X1. Dan selanjutnya seperti itu. Di sini moderating regresi analysis atau MRA uji residual dilakukan pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah uji asumsi klasik, khususnya pada uji multikolineritas. Metode interaksi dan selisih mutlak cenderung bermasalah dengan asumsi klasik, dan perlu menjadi catatan bahwa penguji asumsi klasik tetap digunakan selagi teknik analisis datanya masih menggunakan regresi ordinary least square atau OLS, di mana pengujian MRA residual tidak dapat dilakukan secara multi seperti regresi linear berganda, namun harus dilakukan secara bertahap pengujiannya, yaitu dengan menggunakan regresi variabel bebas
variabel moderating, dan variabel terikat secara bertahap. Merujuk pada contoh sebelumnya, maka persamaan model pada pengujian ini dapat kita buat sebagai Y sama dengan A1 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 dan ditambah B5X5 dan B6Z di persamaan 1, di mana Y adalah prestasi kerja, A konstanta, B1X1 koefisien etos kerja, kemudian B2X2 koefisien pengembangan SDM, B3X3 koefisien kompetensi, dan seterusnya. Maka persamaan di atas merupakan regresi linier berganda yang dapat digunakan untuk menjawab pengujian hipotesis. Di sini sudah langsung tertera dari tabelnya ya guys. Kalian bisa lanjutkan untuk pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, dan motivasi. Dan hasilnya akan seperti ini. Dari data Excel yang didapat adalah hasilnya ini. Kemudian dianalisis seperti ini. Nah, ini. Panjang guys. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Oke, sekian pembahasan moderating regression analysis metode residual dari saya. Sekian dan terima kasih.